Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang gejala alam abiotik dan biotik. Ya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu adalah 3.1 memahami gejala alam biotik dan abiotik, 4.1 melakukan klasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Oke, indikatornya sama, menjelaskan gejala alam biotik, menjelaskan gejala alam abiotik, kemudian 4.1-nya melakukan klasifikasi gejala alam biotik, dan 41.2 melakukan klasifikasi gejala alam abiotik. Nah, tujuan pembelajarannya apa di sini? Siswa memahami gejala alam abiotik dan biotik. Yang kedua, menjelaskan gejala alam. Yang ketiga, melakukan klasifikasi. Nah, di sini yang dipelajari tentang gejala alam adalah ada pengertian, yaitu sebuah ilmu dan pengetahuan. Ilmu atau sains adalah pengetahuan yang membahas tentang fakta yang bersifat natural maupun sosial, yang berlaku umum dan sistematis. Contoh, di sini ada bahasa termasuk ilmu. Ya, artinya berlaku umum dan sistematis. Misalnya, siapapun yang akan mempelajari bahasa itu akan melalui tahapan seperti berbicara, mendengar, membaca, bahkan menulis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh individu yang sebelumnya belum dipelajari. Misalnya, waktu masih anak-anak, kita belum tahu bahwa objek itu adalah sebuah kursi. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, mulai dari bimbingan orang tua ataupun lingkungan, kita jadi bisa mengetahui yang namanya kursi, ya. Kemudian, pengetahuan bisa menjadi ilmu apabila telah dikaji dan diuji sehingga semua orang dapat mempelajarinya. Nah, di sini perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pertama, pengetahuan masih bersifat individual dan kelompok, sedangkan ilmu berarti bersifat umum. Yang kedua, dapat menjadi guru dalam suatu ilmu adalah orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu tersebut. Sedangkan guru dari pengetahuan adalah semua orang yang memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman, ya, yang diperoleh dari interaksi dengan orang yang telah tahu sebelumnya. Kemudian, kalau ilmu itu telah dikaji dan diuji kebenarannya, sedangkan pengetahuan tidak. Nah, di sini cukup berdasarkan informasi dari orang yang telah tahu sebelumnya. Jadi, ilmu adalah di sini pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Kalau pengetahuan belum disusun secara sistematis karena belum diuji dan dicoba kebenarannya. Nah, di sini juga ada tentang pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Ada beberapa definisi sains itu. Ya, sains sesuatu yang diketahui langsung. Kemudian kedua, pengetahuan yang telah diolah, disusun secara metodis. Metodis itu artinya berurutan. Atau tadi ya, tidak apa tadi pengetahuan tidak dapat dikaji ya. Tapi kalau ilmu dia sudah dapat dikaji. Kemudian di sini koheren, menyeluruh. Kemudian pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Sedangkan ilmu yang mempelajari gejala alam apa adanya. Ciri-ciri sains, dia konkret, empiris, ya. Kemudian dikembangkan berdasarkan cara berpikir logis, objektif, sistematis. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk lingkungan atau sebuah ekosistem, itu pasti adanya yang namanya biotik dan abiotik. Nah, di sini akan mempelajarinya yaitu tentang gejala alam. Ya, gejala alam biotik itu seperti apa sih? Sebelum kita mengetahui gejala alam itu, apa sih biotik itu? Nah, biotik itu adalah makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya,
tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Gejala alam biotik berhubungan dengan makhluk hidup. Berarti di sini termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Ya, contohnya kalau ciri-ciri makhluk hidup itu dia bernapas, terus bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Ya, kemudian dia butuh makan, terus butuh beradaptasi. Terus apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Bereproduksi. Ya, itu adalah gejala alam biotik. Tanaman muda akan menyerap makanan dan air di dalam tanah melalui akar, melalui proses fotosintesis. Berarti di sini dia butuh makan. Alhasil jadinya tumbuh dan berkembang. Ya. Kemudian pada fase dewasa pun untuk manusia sama. Dari kecil hingga tua. Ya. Pada fase dewasa manusia akan mempunyai kemampuan bereproduksi yang disebut berkembang biak. Ya, yang tadinya ada bapak sama ibu, terus sekarang jadinya anak. Berarti itu kan fase dari bereproduksi. Kemudian gerak. Tumbuhan pun juga punya gerak, walaupun dia tidak punya kaki. Ya, contohnya kayak gerak pada putri malu. Kalau disentuh, daunnya akan menelungkup, ya, itu termasuk gerak. Gitu. Dan salah satu juga untuk peka terhadap rangsangan apabila dia disentuh, gitu. Kamu aja kalau kena panas, ya, api, pasti akan terasa sakit kan, juga akan refleks. Kena paku, duri, pasti ada juga rangsangan dari suhu, tekanan, ya, bisa macam-macam. Kemudian bernapas. Bernapasnya makhluk hidup pun itu berbeda-beda. Pengertian bernapas itu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Beda kalau di cacing, dia bernapasnya dengan kulit. Ya, adapun dengan yang hidupnya di air, yaitu insang. Tapi ada juga hidup di air, dia tidak punya insang, tapi dia pakai paru-paru. Oke, itu ya contoh dari gejala alam biotik. Nah, sekarang interaksinya apa aja sih? Interaksinya antara hama tanaman dan tumbuhan. Hama tanaman itu akan menjadi sebuah penghalang yang namanya tanaman, ya. Tanaman menyebabkan nantinya jadi mati karena hama. Terus penyebaran virus kayak sekarang nih, virus COVID, ya. Penyebaran virus COVID ini sulit dikendalikan karena cara penularannya berbeda. Ditambah lagi belum ditemukannya vaksin COVID. Nah, jadi kita harus menjaga suhu tubuh ya dengan olahraga, minuman jamu, makan sehat, sayuran, buah-buahan ya. Kemudian ada populasi eceng gondok. Populasi eceng gondok di sini yaitu meningkatkan akibatnya adanya polusi air ya. Polusi air itu nantinya akan mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Melimpahnya eceng gondok itu menyebabkan pendangkalan. Jadi kalau dia ada eceng gondok banyak tuh di kali-kali atau di rawa tempat kamu tinggal, itu menyebabkan pendangkalan. Jadi tidak ada airnya lagi. Kenapa? Karena unsur nitrogennya tinggi, nggak ada oksigennya. Ikan-ikan pun juga tidak ada. Ya. Selanjutnya yang keempat, kepunahan spesies langka akibat perburuan liar. Misalnya tadi Fardin, ya. Fardin itu hobinya berburu liar. Nah, dia berburu liar. Ditambah lagi dia hobi koleksi. Koleksi misalnya kepala rusa. Nah, itu apa? Menyebabkannya langka hewan, ya, kelangkaan hewan. Alhasil nanti Fardin akan kena pasal dari perundang-undangan kehutanan gitu ya. Di sini contohnya biasanya hewan yang mengalami kepunahan, badak bercula 1, cendrawasih, komodo, dan lain-lain ya.
Makanya Pulau Komodo itu sekarang dijaga, dilestarikan, karena semakin berkembangnya zaman, terus banyaknya perburuan liar juga, maka hewan-hewan yang dianggapnya langka itu akan dilestarikan. Nah, selanjutnya, gejala alam biotik. Maaf, abiotik. Abiotik di sini adalah semua benda yang tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, batu, tanah, air, udara, suhu, ya. Nah, gejala alam abiotik adalah sesuatu keadaan lingkungan di sekitar yang menunjukkan keadaan benda tidak hidup. Gejala alam abiotik ini berhubungan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Misal, erosi. Erosi itu apa sih? Pengikisan tanah. Terus gunung meletus, pelapukan. Pelapukan itu juga terjadinya penumpukan mikroorganisme ya, lumut yang disebabkan karena suhu tadi, kelembapan, udara, basah, tembok menjadi basah karena kena hujan, panas, jadi akhirnya lapuk ya. Nah, nih contohnya gunung meletus, tsunami, hujan, gempa. Ya, makanya kalau kalian tahu atau baca tentang tsunami, oh itu berarti gejala alam abiotik ya. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba clip on-nya